berbuka puasa terakhir, dia sudah Islam. Berarti ketika datang waktu wajib bayar zakat fitrah, dia sudah menjadi muslim, maka wajib bayar zakat fitrah. Apakah dia bayar zakat fitrah untuk tahun yang dia Islam saja, atau dari tahun semenjak dia belum baligh? Kalau kita bilang ke orang kafir, kamu wajib bayar zakat fitrah seperti kami semenjak dari kecil, karena kami kena zakat fitrah dari kecil, dari bayi sudah kena. Kamu wajib, sekarang umurmu berapa? 60 tahun. Berarti kamu wajib rapel zakat fitrah tahun ini dan 59 tahun sebelumnya. Maka kira-kira dia akan mengatakan apa? Lakai maah hana jadi aku tamang dalam Islamnya. Ya, enggak jadi masuklah. Saya keluar lagi lah. Malah saya masuk Islam kayak gini, belum apa-apa udah kena uang macam-macam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita dibalas dengan surganya insyaAllah. Bapak ibu yang melakukan Allah, kita berada di hari yang ke-24 dan hari ini pertemuan kita yang terakhir di setiap hari Kamis dalam Ramadan. Hari ini kita akan membahas salah satu dosa yang bisa terjadi dalam Ramadan atau berhubungan dengan Ramadan, yaitu dosa tidak membayarkan zakat fitrah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, zakat itu pada dasarnya diambil dari kalimat yang bermakna an-namu, yaitu tumbuh. Jadi asal dasar zakat itu bermakna tumbuh. Ini punya dua makna. Pertama, secara syariat, benda yang wajib dizakati itu hanya benda yang tumbuh atau berkembang. Jadi kalau kita punya pembendaharaan yang tidak tumbuh, maka tidak ada zakat. Contoh, kita punya rumah 10 rumah, tapi tidak satu pun kita sewakan. Kita hanya membuat 10 rumah untuk tinggal. Mungkin kita punya anak 5, punya istri 4, dengan kita 10, berarti satu-satu seorang. Enggak ada rencana disewakan. Adakah zakat pada rumah yang 10 itu? Tidak ada, karena tidak berkembang. Tapi begitu rumah itu kita sewakan, dia berkembang, kita buat kos-kosan, maka berlakulah hukum zakat. Itu makna pertama, kenapa zakat dinamakan an-namu, tumbuh. Makna yang kedua, yaitu ukhrawi. Zakat ketika kita menunaikannya, maka dia menjadi harta tumbuh di akhirat. Dia tumbuh di sisi Allah bagaikan sedekah. Satu batang pohon punya 7 cabang, setiap satu cabang berbuah 100. Jadi pahala kita yang kita berikan 10.000, tapi di sisi Allah terus tumbuh menjadi bersedekah 700.000. Begitulah zakat bermanfaat kepada kita, karena dia masuk kategori sedekah, cuma sedekah wajib. Nah, jemaah melakukan Allah,
Salah satu dosa besar yang mengiringi Ramadan yaitu kita tidak membayarkan zakat fitrah. Secara umum zakat dibagi dua, yaitu zakat mal, yaitu zakat harta, dan zakat fitrah. Kalau zakat harta berhubungan dengan harta. Ada harta, ada zakat. Tidak ada harta, tidak ada zakat. Kalau zakat fitrah berhubungan dengan hari fitrah, yaitu hari terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Siapa yang ada zakat fitrah itu berhubungan dengan badan. Ada badan, ada zakat. Tidak ada badan, tidak ada zakat. Nanti kita akan perjelas maksudnya. Jadi zakat harta hanya berhubungan dengan harta yang kita miliki. Zakat fitrah berhubungan dengan badan. Zakat fitrah terjadi di penghujung Ramadan, tepatnya setelah maghrib, setelah terbenam matahari di hari akhir Ramadan. Yang tidak membayar zakat fitrah sampai penghabisan waktunya. Kapan penghabisan waktu? Yaitu ketika terbenam matahari di hari raya Idul Fitri. Itu hari terakhir, waktu terakhir bayar zakat sebelum terbenam matahari di hari raya Idul Fitri. Kalau sudah terbenam matahari, artinya masuk waktu maghrib, belum juga bayar zakat fitrah, fahuwa athim, maka dia berdosa, wa yalzimul qada, kata para ulama. Dia berdosa dan dia wajib mengqadanya. Jadi qada tetap wajib, cuma sudah dosa duluan. Sudah dosa duluan. Berbeda dengan orang yang lupa atau tidak sengaja. Contoh, kalau ada orang yang menjadi haknya untuk bayar zakat fitrah, tapi dia tertidur mulai dari buka puasa hari terakhir, tertidur karena mungkin hari terakhir terlalu banyak makan sehingga tertidur, baru bangun habis maghrib di hari raya Idul Fitri pertama. Jadi waktu berlangsungnya wajib zakat dia tidak tahu, dia tidak ada, dia dalam keadaan tertidur. Nah, orang seperti ini tetap wajib qadha, tetap wajib bayar zakat fitrahnya walaupun sudah di hari yang berbeda, namun tidak berdosa karena dilakukan dalam keadaan tidak sengaja, tapi tetap wajib qadha. Tapi orang yang menunda-nunda zakat fitrah dengan sengaja sampai tidak bayar sampai ke terbenam matahari hari terakhir hari Idul Fitri, maka dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar ini karena pertama, para ulama sepakat mengatakan zakat fitrah hukumnya wajib. Wajib, bukan sunnah muakkad. Konsekuensi daripada wajib yang tidak melakukan berdosa. Dosa bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Kemudian dalil-dalil tentang ancaman Allah yang tidak bayar zakat itu banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya dalam urusan zakat secara umum, Allah katakan wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu dia tidak menginfakkannya di jalan yang telah Allah tentukan, yaitu zakat. Maka kata Allah, kabarkan berita gembira, fabashshirhum. Jadi Allah membuat kalimat kabarkan berita gembira, itu maksudnya nyindir, lil ihanah, untuk menghinakan. Apa kabar gembiranya? Lahum azabun alim, siap-siap mendapatkan azab yang begitu pedihnya dari Allah. Apa azabnya? Sambung dalam ayat-ayat yang lain, nanti di akhirat orang-orang yang tidak membayar zakat fatukwa jibahuhum, yaitu disetrika punggungnya, disetrika.
Kalau mau tahu rasa disetrika dari setrika api neraka, tolong kasih hidup setrika di dunia, suruh sama anak, suruh taruh di punggung kita. Nak, tolong taruh setrika ini di belakang badan mama. 1 menit aja. Kalau sanggup tahan, silahkan masuk neraka, enggak usah bayar zakat. Kalau enggak sanggup tahan, bayarlah zakat. Jadi setrika itu nanti setrika dari api neraka, bukan setrika dunia. Setrika dunia saja kita tidak tahan. Kena sedikit saja, menggelembung, air di dalam gelembung itu sebulan, menimbulkan luka, ada yang infeksi. Berbagai obat ditaruh, kadang-kadang butuh waktu. Itu baru sedikit di dunia. Maka jangan coba-coba untuk tidak bayar zakat. Dalam hadis Rasulullah juga mengatakan kepada yang tidak bayar zakat, kabarkan berita gembira. Rasulullah juga memakai bahasa yang sama, kabarkan berita gembira. Apa berita gembiranya? Mereka nanti diazab oleh Allah, ditusukkan dari punggungnya keluar, ditusuk besi dari punggungnya keluar ke tengkuknya. Jadi besi ditusuk dari punggung, yaitu dari pantatnya keluar ke tengkuknya. Jadi sudah seperti kambing guling. Lalu baru dihabisi. Dan itu akan berlangsung azab itu terus-terusan. Pokoknya kalau masuk neraka, jangan fikir ada waktu isoma. Ada istirahat, solat, makan. Jangan fikir itu. Penduduk neraka tidak ada waktu istirahat. Tidak ada. Jadi jangan mengira sudah capek, atau kita mengira malaikatnya yang capek, udah capek. Di sini kita kalau disiksa di dunia, tukang siksa bisa capek. Udah capek siksa, dia tertidur, kita yang istirahat. Atau kita diberikan waktu untuk istirahat. Di neraka tidak ada. Salah satu penduduk neraka yang tidak membayar zakat. Baik zakat harta maupun zakat fitrah, sama. Dalam surat An-Nisa Allah katakan, alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna Allah mimma atahum Allah min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Kata Allah, orang-orang yang menahan hartanya di dunia, yaitu pelit, dan dia menyuruh orang lain untuk melakukan perkara yang sama, dia mengira itu baik untuknya. Dia kira pelit, enggak bayar zakat itu baik. Karena ada orang mengira begini, ngapain bayar zakat, mengurangi harta, kita capek cari, tapi kita disuruh keluarkan untuk orang miskin cuma-cuma. Enak sekali orang itu, tinggal datang ambil zakat kita, kita yang berjuang terus-terusan. Nah, jadi ada orang yang berfikir bahwa tidak bayar zakat itu baik. Lalu Allah jawab, bal huwa syarrul lahum. Padahal ketika engkau tidak bayar zakat, itu keburukan untukmu. Maksudnya menjadi harta yang buruk untukmu. Makanya disebut zakat itu pembersih harta. Itu urusan pembersih harta. Itu maksudnya harta itu tidak lagi menjadi yang buruk bagi kita. Jadi maksud membersihkan harta agar jangan harta itu menjadi harta yang menyiksa kita sendiri. Apa kata Allah? Harta yang tidak dibersihkan dengan zakat, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat harta itu digantungkan di lehernya. Jadi makanya disuruh bersihin, jangan ada harta yang tersangkut di leher waktu kiamat. Bersihkannya dengan zakat. Kalau tidak bersihkan, digantungkan Allah di hari kiamat harta tersebut. Ada orang yang berfikir yang digantung beras zakat fitrahnya, gara-gara sudah 2 tahun enggak bayar zakat fitrah, mungkin yang dipikir berasnya. Tidak. Nabi menjelaskannya, yaitu yang digantung adalah harta yang sudah dirubah menjadi ular. Ini berdasarkan hadis Nabi. Dan ular itu bentuknya akra, yaitu botak kepala, kulitnya terkelupas karena banyaknya bisa. Lalu ular itu menggigit pemilik uang dan mengatakan, ana maluka, akulah dulu hartamu. Jadi ular itu harta kita.
Disitulah makanya zakat disuruh keluarkan, jangan jadi ular. Bersihkan harta itu. Makanya Allah mengatakan apa? Khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta dari orang kaya yang mampu, yang sudah kena kewajiban zakat, untuk membersihkan harta mereka. Itu maksudnya. Jangan jadi barang kotor di hari kiamat, jangan jadi ular. Sekaligus wa tuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Orang yang sudah bayar zakat, hatinya bersih. Hatinya bersih. Nah, jadi jemaah maka Allah, ini menjadi harta haram di hari kiamat ketika kita tidak membayar zakat. Baik, karena berhubungan dengan Ramadan, maka zakat yang difokuskan adalah zakat fitrah. Sekedar beberapa informasi seputar zakat fitrah. Zakat fitrah itu disyariatkan bersamaan dengan syariat puasa Ramadan, yaitu tahun kedua Hijriah. Zakat fitrah itu Allah yang katakan dalam ayat, dalam bahasa yang umum, sekaligus Nabi yang menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farrada zakatal fitri min Ramadan 'alan nas. Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah dalam Ramadan untuk seluruh kaum muslimin. Sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir. Waktu itu Rasulullah langsung menetapkan jumlahnya, 1 sa' kurma dan 1 sa' gandum. Ala kulli hurrin, wajib bayar zakat kepada setiap orang yang merdeka, au abdin, atau hamba, yaitu budak. Jadi kalau budak ditanggung oleh majikannya. Jadi maksud untuk budak, bukan budak itu yang menanggung, karena dia sendiri adalah harta majikan. Jadi dia ditanggung oleh majikannya. Au zakarin au unsa minal muslimin, baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan muslimin. Jadi semua kena zakat fitrah. Ukuran orang yang terkena zakat fitrah atau wajib zakat fitrah itu ada syarat. Jadi baru orang terkena zakat fitrah kalau cukup syarat itu. Kalau tidak cukup syarat itu tidak kena zakat fitrah. Siapa saja mereka? Yang pertama yaitu Islam, harus orang Islam. Jadi orang kafir tidak terkena zakat kecuali dia masuk Islam sebelum terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Kecuali dia masuk Islam sebelum terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Jadi begitu masuk maghrib dia sudah Islam, walaupun cuma 5 menit sebelum berbuka puasa terakhir dia sudah Islam. Berarti ketika datang waktu wajib bayar zakat fitrah, dia sudah menjadi muslim, maka wajib bayar zakat fitrah. Apakah dia bayar zakat fitrah untuk tahun yang dia Islam saja, atau dari tahun semenjak dia belum baligh? Kalau kita bilang ke orang kafir, kamu wajib bayar zakat fitrah seperti kami semenjak dari kecil, karena kami kena zakat fitrah dari kecil, dari bayi sudah kena. Kamu wajib, sekarang umurmu berapa? 60 tahun. Berarti kamu wajib rapel zakat fitrah tahun ini dan 59 tahun sebelumnya. Maka kira-kira dia akan mengatakan apa? Lakai mu'ah hana jadi aku tamang dalam Islamnya. Enggak jadi masuklah. Saya keluar lagi lah. Malah saya masuk Islam kayak gini, belum apa-apa udah kena uang macam-macam. Makanya Allah tidak membebankan syariat apapun kepada orang kafir. Karena kalau dibebankan syariat di awal kekafiran, di awal keislaman mereka, mereka akan keluar lagi. Disuruh salat, ganti 45 tahun potong masa baligh. Lalu disuruh puasa 45 tahun gara-gara masuk Islam. Itu semuanya keluar lagi dari Islam. Enggak ada yang mau masuk Islam. Karena dianggap menjadi beban.
Nah, makanya tidak ada syariat bagi orang kafir. Tetapi orang murtad tetap disuruh qadha di tahun-tahun kemurtadannya. Dia keluar dari Islam tahun 2020 atau 2019. Berarti 2019 enggak puasa, enggak bayar zakat. 2020 enggak puasa, enggak bayar zakat. Baru Islam kembali 2021. Ini yang 2 tahun yang dia tidak puasa, tidak salat, tidak bayar zakat, wajib diqadha ketika dia Islam kembali. Kalau dia tidak Islam kembali, tidak ada qadha, tapi langsung dalam neraka kalau mati. Bapak Ibu, jangan mengira Allah akan pilih orang kafir untuk masuk ke dalam surga. Tidak. Selama tidak menuhankan Allah, selama tidak menabikan atau menjadikan Rasulullah sebagai nabi, selama itu mereka tidak akan masuk surga. Walaupun mereka baik sekali. Kita melihat pandangan mata kita mereka baik. Kan kita banyak memuji-muji orang bule. Kita baru pergi ke Amerika sekali. Kita lihat Masya Allah, orang di Amerika sopan-sopannya, di Australia bersih, sopan, kemudian tutur bahasanya terdidik, kemudian begini. Itu kita puji-puji orang kafir karena kebaikan yang kita lihat dengan mata. Tapi tahukah kita memuji karena kebaikan, tapi mereka, jadi kita baru lihat kebaikan mereka seminggu gara-gara kita wisata ke Amerika misal. Baru lihat seminggu sudah kita puji. Mereka dipelihara oleh Allah dari lahir, diberikan rezeki, lalu dihidupkan oleh Allah dengan berbagai kesenangan. Mereka menikah karena kemampuan yang mereka dapatkan dari Allah. Semua Allah yang beri. Pernahkah mereka memuji Allah? Tidak. Malah mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kita baru lihat seminggu sudah kita puji kebaikan. Mereka berpuluh tahun dibuat baik oleh Allah, tidak pernah mereka menuhankan Allah. Tapi mereka menuhankan Tuhan-Tuhan yang mereka suka. Maka jangan pikir baik itu di depan mata. Baik itu ada pada ketakwaan di sini. Jadi jemaah maka Allah SWT, syarat bayar zakat fitrah harus Islam. Bukan Islam tidak perlu bayar zakat fitrah. Syarat kedua yaitu ada kehidupan ketika terbenam matahari hari terakhir Ramadan. Jadi sudah ada kehidupan, sudah ada badan di waktu terbenam matahari hari terakhir. Apa maksudnya? Barang siapa yang meninggal dunia setelah terbenam matahari, jadi dia meninggal dunia Isya, malam hari raya tapi Isya. Berarti tadi waktu terbenam matahari dia masih ada. Maka wajib zakat fitrah. Diambil dari harta mayat. Kalau mayat tidak ada harta, diambil dari harta orang yang menjadi wali si mayat. Kalau orang meninggal sebelum terbenam matahari hari terakhir Ramadan, berarti begitu terbenam matahari hari terakhir Ramadan, dia sudah enggak ada lagi kehidupan, maka tidak ada zakat fitrah dan enggak perlu dibayar oleh ahli warisnya. Meninggal 5 menit sebelum buka puasa. Mungkin karena terus-terusan memandang buka puasa terakhir, stres dia, kok lama kali 5 menit lagi. Meninggal. Ada zakat fitrah? Tidak. Karena begitu terbenam matahari, begitu azan maghrib, dia sudah tidak ada. Jadi tidak ada zakat fitrah. Begitu juga dengan bayi. Kalau bayi itu lahir sebelum terbenam matahari, hari terakhir Ramadan, berarti pas terbenam matahari dia sudah ada. Maka wajib zakat fitrah. Walaupun lahir 5 menit sebelum terbenam matahari. Tapi kalau bayi lahir habis maghrib atau habis isya, berarti pas terbenam matahari tadi, pas azan maghrib dia belum ada, maka tidak ada zakat fitrah. Itu syarat kedua. Itu syarat kedua. Maka orang kafir tadi, Islam menjadi Islam 5 menit sebelum maghrib hari terakhir, kena zakat fitrah. Islamnya rupanya habis salat isya. Orang kafir ni pintar juga.
Enggak mau dulu dia Islam. Dia suruh syahadat, ka syahadat jujino. Hari Syah mentang dulu syahadat. Dia rupanya menghindari zakat fitrah, dia syahadat habis Isya. Sayangnya sebelum Isya mati duluan sebelum syahadatnya, parah loh. Adakah zakat fitrah? Tidak. Berarti dia belum Islam ketika matahari terbenam. Ini syarat kedua. Baik. Kemudian syarat ketiga, orang terkena zakat fitrah, yaitu dia punya kelebihan harta yang bisa menghidupi dirinya dan keluarganya selama 1 hari mulai dari malam Idul Fitri sampai sebelum terbenam matahari di hari Idul Fitri. Artinya dia bisa hidup. Dia punya harta, baik harta yang dia simpan atau yang di tangannya, ada uang di ATM, dan jumlah uang yang dia simpan bisa menghidupi dirinya dan keluarganya mulai dari malam hari raya sampai sebelum terbenam hari raya. Orang yang punya kemampuan seperti ini wajib zakat fitrah. Wajib. Sebaliknya, kalau ada orang miskin, fakir, malam hari raya datang habis maghrib, dia tidak tahu mau makan apa untuk besoknya. Artinya dia tidak ada kelebihan harta, betul-betul miskin. Maka baik untuk dirinya atau orang yang ditanggungnya, maka orang ini tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Jadi kalau begitu, kalau ini standar yang digunakan, berarti hampir semua orang terkena zakat fitrah, kecuali betul-betul miskin. Kecuali betul-betul miskin. Pengemis saja, Pak. Pengemis. Penghasilan pengemis ngeri, Pak. Apalagi dalam Ramadan. Di luar Ramadan, ada yang melaporkan ke saya, kalau mereka tukar uang receh, itu mencapai 200.000 per hari. Ini laporan dari orang yang sering ditukarkan uang oleh mereka. 200.000 per hari. Kita yang PNS gaji berapa, Pak? Paling 3,5. Itu pun kalau sudah ditunjang-tunjang baru dapat 4 juta. Ditunjang sana, ditunjang sini. Kena sepak sana, kena sepak sini. Nanti dapat gaji 13 sekali-sekali. Kadang-kadang dapatlah dari yang lain-lain sedikit-sedikit. Mereka 6 juta sebulan kalau aktif bekerja dan tidak dipotong BPJS. Tuh pengemis-pengemis tu. Masya Allah. Jadi mereka ini orang yang wajib dapat zakat fitrah atau yang wajib membayar zakat fitrah? Wajib bayar zakat fitrah. Wajib bayar. Maka semua orang yang punya kelebihan harta bisa hidup sehari mulai dari malam hari raya sampai terbenam matahari, wajib bayar zakat fitrah. Nah, kemudian kepada siapa diwajibkan zakat fitrah ini? Diwajibkan zakat fitrah ini kepada mereka yang sudah mencukupi 3 syarat tadi, dan itu kewajibannya adalah kepada kepala keluarga, baik ayah maupun suami, karena dia harus menanggung untuk dirinya dan untuk orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Ka usulihi, baik ke atas, itu maksudnya ayah dan ibunya. Kalau sudah menjadi tanggungjawab, misal ayah ibu miskin, maka anak wajib tanggung zakat fitrah punya ayah dan ibu. Kalau orang tuanya tidak mampu dan dia punya anak laki-laki, maka anak wajib tanggungjawab zakat fitrah ke usul, ke atas, bapa, mama, bahkan kakeknya. Kalau tidak ada cucu lain, tidak ada kakek, tidak ada anak lain. Kemudian wa furu'ihi, dan ke bawah. Kita wajib, kita yang ayah atau suami wajib tanggung zakat fitrah untuk furu'. Furu' itu cabang ke bawah. Anak kita yang tanggung, berapa jumlah anak tanggung. Mau dari istri ke berapa, selama kita ayahnya tetap wajib tanggung. Oh, ada anak 22 orang, wajib tanggung zakat fitrah semuanya. Wa zaujatuh, dan istrinya. Nah, jadi kalau begitu, zakat fitrah ini tanggungjawab orang yang memberi nafkah, bukan tanggungjawab istri. Dituliskan, wala yajibu an yukhrijaha an waladihi al-baligh al-qadir 'ala al-iktisab.
Kalau anak sudah balik dan mampu mencari harta sendiri, maka tidak ada kewajiban bagi ayahnya menanggung zakat fitrahnya. Ini kita punya anak, sudah selesai kuliah, sudah kerja, kaya dia dengan kita. Yang model begini tidak ada kewajiban kita menanggung nafkahnya, menanggung zakat fitrahnya. Nah, jadi dia bayar sendiri dan untuk keluarganya. Jadi nggak usah sibuk-sibukkan diri bayar untuk anak yang sudah mampu. Wala an qaribihi alladhi la yukallaf bil infaq alaihi, dan juga tidak wajib kita bayar zakat fitrah kepada kerabat, saudara kerabat yang kita tidak wajib menanggung nafkahnya. Kita nggak wajib tanggung nafkah dia sehari-hari, bukan tugas kita, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah untuknya. Contoh, adik kita sendiri, abang kita sendiri, itu bukan tanggung jawab kita memberi nafkah. Yang wajib kasih nafkah untuk adik dan abang kita siapa? Ayah. Kalau tidak ada ayah, sudah meninggal ayah, kakek. Tidak ada kakek, saudara ayah, abang ayah, pak wah, pak cik, itu yang wajib tanggung jawab keponakan. Sebenarnya dalam hukum Islam, wali selain mengambil harta warisan juga wajib tanggung jawab nafkah. Tapi fenomena di lapangan tidak begitu. Wali, pak wah, pak cik, waktu bagi warisan mereka datang, oh masya Allah, reman-reman waktu datang. Tapi begitu keponakannya yang yatim dalam keadaan tidak mampu, mereka tidak mau menanggung nafkah keponakannya. Padahal yang wajib tanggung jawab nafkah bagi adik yang meninggal dan meninggalkan anak atau keponakan kita adalah ayah, kakek, tidak ada ke atas, ke samping. Berarti paman wajib tanggung jawab nafkah, tapi kita tidak melaksanakan. Ini salah satu dosa besar. Kita biarkan isteri adik kita berjuang jualan lontong untuk menghidupi anaknya, padahal anaknya bukan tanggung jawab isteri, tapi tanggung jawab pak wahnya. Oh, nggak mau tanggung jawab, jangan jadi pak wah. Gimana cara jangan jadi pak wah? Maka banyak sekali dosa kita yang kita tidak sadari. Kita biarkan mamak si yatim dari keponakan kita bekerja menghidupi anak-anak, padahal anak itu keponakan kita. Nah, maksudnya yang siapapun yang kita wajib tanggung jawab nafkah, maka kita yang bayar zakat fitrah untuknya. Jadi bukan mamaknya yang bayar zakat fitrah ke dia, ke keponakan kita, kalau ayahnya sudah meninggal, tapi walinya. Tapi orang yang bukan tanggung jawab nafkah kita, maka tidak wajib kita bayarkan zakat fitrah untuknya. Contoh adik kita bukan kita yang tanggung, ayah kita, kakek. Kalau nggak ada, berarti paman kita lagi tanggung jawab ke sini. Tidak wajib bayar zakat fitrah. Oh, kalau dia tidak mampu, miskin sekali, berarti dia sudah termasuk golongan yang bukan orang yang bayar zakat fitrah, tapi penerima zakat fitrah. Termasuk dari 8 golongan yang terima zakat fitrah. Rupanya kita mau bayarkan zakat untuk dia. Nah, misal adik bukan tanggung jawab nafkah dan bukan tanggung jawab kita bayar zakat fitrah. Kita mau bayar zakat untuk dia. Ya, maka apa perkataan para ulama? Bal la yasihu ay yukhrijaha anhu illa bi iznihi wa tawqilih. Tidak sah bayar zakat untuk orang yang bukan wajib kita tanggung nafkah. Ya, misal yang bukan wajib kita tanggung nafkah, adik kita contohnya tadi. Tidak sah bayar zakat di atas namanya illa bi iznihi, kecuali dengan seizinnya. Wa tawqilih, dan dia mewakilahkannya kepada kita. Jadi kalau mau bayar zakat kepada orang yang bukan tanggung jawab nafkah kita, harus minta izin dulu. Kasih tahu adik, dek, ini tahun ini abang yang bayar zakat fitrah untukmu ya. Adik mana ada bilang lain? Ya pasti iyalah. Oh, alhamdulillah, terima kasih bang, udah dibayarkan. Izin dia baru sah. Kalau kita mau buat kejutan, kita mau buat surprise untuk adik misalnya, kita bayarkan terus zakatnya, dia nggak tahu apa-apa. Habis bayar baru kita bilang, nyo kali abang bayar bah, mandumkah ngangang keluarga kali abang bayar zakat fitrah. Tidak sah. Karena dia bukan orang yang wajib kita tanggung nafkah. Tapi kepada orang yang wajib kita tanggung nafkah nggak perlu minta izin. Jadi bapak nggak perlu temui istri malam hari raya. Dinda,
izinkan kanda untuk membayar zakat dinda. Tanpa aja oleh dinda yang tiga. Cik drone tukang bayu pun nak laki-laki izin untuk ya. Jadi enggak perlu izin sama anak karena mereka wajib kita bayarkan. Nah, begitu. Jadi jangan salah-salah faham, jangan bayar zakat asal-asalan padahal enggak sah zakatnya kecuali dengan seizin orang tersebut yang bukan wajib kita tanggung jawab nafkahnya. Baik. Berikutnya. Nanti ada tanya jawab, Pak. Tapi jangan banyak-banyak. Ya. Berapa kadar zakat fitrah yang disuruh dalam syariat? Ini seperti kita dengar selalu pengumuman di masjid, tahun ini sekian, tahun ini sekian. Bapak Ibu maka Allah, ukuran sebenarnya adalah satu sa' dari min ghalibi qutil balad, iaitu dari makanan pokok dari satu negara, ya, yang berada si pemberi zakat, negara tempat tinggal pemberi zakat. Dalam pandangan jumhur ulama, 3 mazhab mengatakan, jadi Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahawa zakat harus dibayarkan dengan makanan pokok. Wala yajuzu qimatuha, tidak dibolehkan membayar dengan qimah. Qimah itu harganya. Jadi harus barangnya, enggak boleh dengan harga barang itu. Kalau begitu maksudnya apa? Enggak boleh bayar zakat dengan uang dalam pandangan 3 mazhab. Enggak boleh, termasuk Syafi'i di dalamnya. Enggak boleh dan tidak sah dalam pandangan mazhab ini. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruh bayar dengan makanan pokok di masa Nabi, iaitu 1 sa' kurma, 1 sa' gandum syair, tepung gandum syair. Padahal di masa Nabi sudah beredar dinar dan dirham. Masa Nabi sudah beredar dinar dirham. Tapi Nabi tidak pernah mengeluarkan statement boleh bayar dengan dinar dan dirham. Padahal ada uang. Maka para 3 mazhab ini mengatakan kalau Nabi membolehkan dengan uang, pasti Nabi mengatakan dengan gandum, kurma, dengan dinar dan dirham. Tapi Nabi tidak mengatakan ini. Cuma 2 yang dibolehkan, yaitu makanan pokok tadi. Maka diambil kesimpulan oleh 3 mazhab, enggak boleh bayar dengan uang karena Nabi tidak mengeluarkan hadis tentang masalah itu. Satu-satunya mazhab yang membolehkan bayar dengan uang yaitu mazhab Hanafi, dan ada golongan yang mengikutinya termasuk Imam Ats-Tsauri, lalu Ibnu Taimiyah dan beberapa orang, Ibnu Hazm Al-Zahiri, Daud Al-Zahiri. Tapi ini kelompok kecil, bukan jumhur ulama, membolehkan bayar dengan uang dengan alasan li'anna al-qimah anfa' lil faqir al-yawm min al-qut nafsuh. Karena Imam Hanafi melihat dengan uang lebih bermanfaat kepada orang fakir. Memang beliau mengukur secara logika, Pak, maslahat. Mana lebih maslahat bayar dengan uang atau beras? Beliau mengatakan lebih maslahat bayar dengan uang karena orang fakir kadang sudah ada makanan pokok di rumahnya yang tidak ada pendamping makanan pokok. Memang secara logika betul, banyak orang miskin habis dapat beras kita, Pak, dijualnya beras untuk beli ikan atau beli daging. Dia beras banyak mungkin di rumah karena ada mungkin dia sawah orang dia garap segala macam. Tetapi ikan tidak ada. Memang secara logika betul. Cuma walaupun begitu, ya, jumhur ulama tetap bertahan mengikuti dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka oleh karena itu ada 2 hasil ijtihad dalam masalah ini. 3 mazhab tidak membolehkan dengan uang, 1 mazhab membolehkan dengan uang. Apakah mazhab yang membolehkan dengan uang ini sesat? Tidak. Ini hasil ijtihad. Jangan suka-suka menyesatkan orang. Jangan suka-suka membid'ahkan amalan yang tidak cocok dengan kita. Ya. Jadi bagaimana ceritanya, kesimpulannya? Ini kedua-duanya boleh dilakukan dengan syarat ikuti sempurna seperti mazhab itu. Kita kalau mau bayar zakat dengan makanan pokok harus ikuti peraturan dalam 3 mazhab. Ukurannya 1 sa'. Kalau sekarang minimal 2,5 kilo, maksimal sekitar 2,8 atau 2,9 kilo. Bermain di antara ukuran itu. Ya, ukuran 1 sa' sekarang. Jadi per jiwa 2,5, 6, 7, 8 atau 29. Nanti ada masjid yang menunggu keputusan dari pusat.
Dari pusat misal mengatakan 2,8, sudah 2,8. Minimal 2,5 juga tidak mengapa. Kadang-kadang beda daerah, beda-beda sedikit. Itu tidak mengapa. Kalau mau bayar dengan uang, itu harus mengikuti peraturan mazhab yang menyuruh bayar dengan uang. Enggak boleh campur aduk. Apa kata mazhab Hanafi? Kalau mau bayar dengan uang, kursnya yaitu diuangkan setara dengan 3,8 kilogram. Bukan 2,8 kilo. Setara dengan 3,8 kilogram beras. Jadi yang mau bayar uang, ke situ hitungnya. Enggak boleh kita bayar dengan uang, tapi kita menghitung ketiga mazhab yang melarang bayar dengan uang tadi. Jadi kita hitung dengan uang. Tapi kita waktu tanya, berapa per kepalanya? Nah, itu 2,8 kilo. Enggak boleh. Itu tadi pendapat yang enggak boleh bayar dengan uang. Jadi harus ke arah yang bayar dengan uang. Berapa? 3,8 kilo. Otomatis bayar dengan uang lebih mahal daripada bayar dengan makanan pokok. Nah, bagi orang kriat, bagus bayar makanan dengan pokok. Ya. Kan dia pikir, kuput tak bayar ngempeng punya lebih mahal. Lagipun dalam mazhab Syafi'i disuruh bayar dengan ini. Mazhab Hambali juga begitu, Maliki juga begitu. Nah, jadi walaupun begitu tidak berdosa membayar dengan uang. Nah, ini tergantung masjid. Kalau masjidnya mau terima dengan uang, terserah. Kalau tidak mau terima, jangan dipermasalahkan, Pak. Karena memang kita berada di lingkungan mazhab Syafi'i. Yang jangan menimbulkan kegaduhan dengan mengatakan kiban cara hanya terima ngempeng. Mazhab Hanafi kepegahan git ngempeng. Nah, kita masjid boleh menjawab, tolong nejak bak masjid yang mazhab Hanafi. Baru aman. Tapi ada masjid-masjid yang kadang-kadang sudah lebih bijaksana dengan mengatakan yang mau bayar dengan uang boleh, tapi ukurannya ke 3,8 kilo. Yang mau bayar dengan ini boleh. Karena kedua-duanya dibenarkan, yang enggak boleh disilangkan tadi, dicampur adukkan hukumnya. Apakah kalau dengan mengikuti mazhab Hanafi dalam masalah zakat, kita harus ikut mazhab Hanafi dalam masalah solat? Tidak, Bang. Jadi bicara masalah talfiq dalam fikih, talfiq itu mencampur adukkan mazhab. Yang enggak boleh kalau dalam satu urusan dicampur aduk. Kalau sudah beda urusan tidak apa-apa. Maksudnya kita solat tetap dalam mazhab Syafi'i contohnya. Nanti waktu zakat boleh pindah, tapi harus sempurna pindahnya. Jangan pindah setengah-setengah ke masalah zakat saja. Maka dibolehkan oleh para ulama bayar dengan uang. Syaratnya pindah sempurna. Nanti waktu salat ke Syafi'i lagi boleh, tidak mengapa. Dibenarkan. Baik. Sedikit lagi. Kapan mengeluarkan zakat fitrah itu? Nah, dia ada 5 waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama waktu wajib. Artinya begitu datang waktu itu sudah wajib keluarkan zakat. Di situ waktu kita wajib keluarkan zakat. Kapan dia? Yaitu ketika terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Sampai imam mendirikan salat Idul Fitri. Itu waktu wajib. Dari malam hari raya itu sudah wajib keluarkan zakat. Nah, kemudian ada waktu sunnah. Kapan waktu sunnah? Yaitu yusannu ada'uha sabah yaumil 'id qabla al-khuruj ila salat. Yang paling bagus bayar zakat fitrah, paling bagus, Pak, waktu paling afdal. Ini semua ulama saya lihat sepakat mengatakan ini. Dan ini perbuatan Nabi dan sahabat. Kapan waktu paling bagus keluarkan zakat fitrah? Yaitu ketika mulai selesai solat subuh di hari raya Idul Fitri sampai imam mendirikan solat. Habis solat subuh di hari raya Idul Fitri, solat subuh di hari raya Idul Fitri. Sebelum imam mendirikan solat Idul Fitri, itu waktu terbaik bayar zakat. Kalau bapa ingin lakukan silakan, tapi tidak ada yang mau menerimanya lagi. Tapi nyawa waktu paling good. Kenapa tidak ada yang mau menerima? Kondisi kita berbeda dengan zaman Nabi. Nabi terkonsentrasi di Madinah, orang masih sedikit. Jadi yang keluar solat subuh sambil membawa zakat diterima oleh amil, kemudian langsung dibagi oleh Nabi sebelum solat. Mudah, orangnya terkotak, enggak banyak. Kalau sekarang kita lakukan ini, Pak, kita kasih ke amil, tolong terima. Hana boleh luat terimanya, luat semayang, dia ada katanya. Mau kita kasih ke orang miskin pun dah keluar untuk salat semuanya. Akhirnya kita bingung sendiri. Makanya solusinya di waktu yang ketiga, yaitu waktu jaiz atau waktu mubah. Kapan waktu mubah? Jami' syahri Ramadan wal yaumil awal minal 'aid. Dibolehkan bayar zakat fitrah
di hari pertama Ramadan sampai salat hari raya. Itu waktu mubah. Artinya enggak dapat pahala lebih. Zakatnya dapat pahala, tapi waktunya bukan waktu afdal. Dibolehkan dari awal Ramadan. Cuma masjid kadang-kadang mengatur ada yang membuka diri dari awal, membuka diri, membuka pendaftaran zakat dari 21 Ramadan, ada yang dari 25, dibolehkan. Ya, baik. Kemudian ada waktu makruh, enggak baik lagi, tapi masih dianggap zakat. Kapan waktu makruh? Yaitu ta'khiruha an salatil Aid ila nihayati yaumil Aid. Bayar zakat setelah selesai solat Aid, baru bayar zakat sampai sebelum terbenam matahari. Itu waktu makruh. Diterima zakatnya, tapi bukan zakat yang baik. Allah tidak suka orang yang bayar zakat setelah selesai, tapi masih sah zakatnya. Ada waktu haram. Di sini waktu haram, waktu berdosa. Kapan dia? Yaitu ketika dibayarkan selesai terbenam matahari di hari raya Idul Fitri. Udah terbenam, udah masuk waktu maghrib, baru bayar zakat. Dia telah melakukan dosa besar kalau disengaja. Tapi walaupun terlambat, tetap wajib bayar, yaitu diqadha. Tapi qadha itu bukan menutupi dosa. Bapak Ibu, sekali lagi saya gariskan, kita ini kalau disuruh qadha salat, qadha puasa, kalau kita lakukan dengan sengaja meninggalkan kewajiban itu, qadha bukan menutupi dosa. Karena ada orang yang hari ini salah faham, mengira qadha menutupi dosa. Tidak, sama sekali tidak. Kita qadha salat. Dulu salat kita tinggal SMP, disuruh qadha. Dalam pandangan 4 mazhab disuruh qadha. Qadha itu bukan bermakna tertutup dosa dengan yang sudah kita lakukan. Mau dihapuskan dosa, taubat. Karena ada orang yang terus melakukan qadha, tapi dia terus meninggalkan salatnya. Berarti belum taubat. Jadi qadha itu apa? Hukuman Allah untuk tetap syariatnya dijalankan, tetapi dosa tetap. Dosa baru dihapus ketika taubat. Enggak taubat-taubat, walaupun salat qadha 1000 rakaat, tetap dosanya tertempel di catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi sebagai informasi penutup, tadi saya sudah bilang terakhir, ya. Bacut tu undang, Pak. Informasi penutup, di mana sebaiknya kita bayar zakat fitrah? Di tempat kita sewa rumah, atau di tempat kita kerja, atau di mana kita bayar zakat fitrah seharusnya? Bapak Ibu, kalau kita buka lembaran-lembaran kitab para ulama, pendapat paling kuat mengatakan, masih ada khilaf memang, tapi pendapat paling kuat mengatakan, termasuk dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah karena berhubungan dengan adanya kehidupan badan, maka zakat fitrah itu dibayarkan di mana badan berada di waktu wajibnya bayar zakat. Kapan wajib bayar zakat tadi? Habis maghrib, setelah terbenam matahari, hari terakhir Ramadan. Di mana badan kita berada di malam hari raya itu, maka disitulah paling sunnah, paling utama membayar zakat fitrah. Bapak merencanakan mudik di kampung halaman. Jadi bapak rencananya H-2 pulang ke bandar. Berarti rencana badan ada di bandar ketika malam hari raya. Maka zakat fitrah itu disuruh bayarkan di mana badan itu berada ketika mulai wajib zakat fitrah. Jadi wajib zakat fitrah habis terbenam matahari, di sanalah kita bayar zakat fitrah. Oh, kalau kita belum pulang, masih di sini, wakilahkan, kirim uang, suruh beli sama keluarga di kampung, suruh bayar zakat fitrah di sana. Kalau memang sudah positif corona, sudah positif ingin pulang ke kampung dan berhari raya di sana. Jadi bukan di tempat kita berdomisili. Oh, mau bayar juga di sini, sah. Cuma bukan tempat yang utama. Berbeda dengan zakat harta. Zakat harta di mana harta itu berada. Kita dapat harta itu di mana? Lutz Mawi. Kita kerja Lutz Mawi. Gaji kita di mana? Lutz Mawi. Maka zakat amwal beredar di tempat zakat itu berada. Boleh tidak kita kirimkan ke Basnas, ke Badan Zakat, ke ini, ke itu? Boleh. Itu tadi bukan haram dan makruh, tapi tempat yang paling utama. Sama juga zakat fitrah tadi. Bukan bermakna kalau kita bayar
lebih dahulu di sini lalu kita pulang kampung hari raya di sana, enggak sah di sini. Sah. Cuma kalau ditanya mana tempat terbaik, di mana badan berada di waktu malam hari raya, disitulah tempat terbaik. Tapi kan kita enggak mungkin bayar zakat lagi ketika kita sudah sampai di sana malam hari raya. Mana mungkin bayar zakat? Mana ada panitia lagi? Boleh diwakilahkan. Baik, itu seputar informasi zakat fitrah dan haram tidak membayar zakat fitrah.